Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Tempat Bersarang, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Kisah inspiratif. Burung layang-layang pasir yang berukuran kecil senang menggali sarang di tepi sungai. Pengembangan lahan di wilayah Tenggara Inggris telah memangkas habitat mereka, sehingga setiap kali burung-burung itu kembali dari migrasi musim dingin, tempat mereka untuk bersarang semakin berkurang. Kelompok konservasionis setempat pun bertindak dengan membangun beting buatan yang sangat besar untuk menampung mereka. Dengan bantuan sebuah perusahaan pemahat pasir, mereka membentuk pasir untuk menyediakan tempat bagi burung-burung tersebut agar dapat bersarang di sana hingga bertahun-tahun lamanya. Tindakan yang memperlihatkan rasa belas kasihan itu menggambarkan kata-kata yang Yesus gunakan untuk menghibur murid-muridnya. Setelah memberitahu para murid tentang rencana kepergiannya yang belum bisa mereka ikuti, Yohanes 13 ayat 36, Yesus memberi mereka jaminan bahwa Dia akan menyediakan tempat bagi mereka di surga. Para murid tentu sangat sedih mendengar kabar bagaimana Yesus akan meninggalkan mereka dan mereka tidak dapat ikut dengannya. Meski demikian, Dia menguatkan mereka untuk memandang tugas kudus itu sebagai bagian dari persiapannya untuk menerima mereka dan juga kita. Tanpa karya pengorbanan Yesus di kayu salib,
Kita tidak mungkin dapat mengisi banyak tempat tinggal di rumah Bapa. Kristus meyakinkan kita bahwa setelah Dia pergi mendahului kita untuk menyiapkan segala sesuatu, Dia akan kembali dan membawa mereka yang percaya pada pengorbanannya untuk tinggal bersamanya. Di sana kita akan berdiam bersamanya dalam keabadian yang penuh sukacita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Pernahkah Anda merasa tidak kerasan menjalani hidup Anda di dunia? Hal apa dari surga yang paling Anda nanti-nantikan? Hal ini patut kamu ketahui. Yohanes menyatakan tujuannya menulis Injil ini dalam 20 ayat 30-31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Keseluruhan Injil ini harus dipahami melalui tujuan tersebut, yaitu mengarahkan orang untuk percaya kepada Yesus yang menuntun kepada kehidupan. Kata percaya, yang diterjemahkan dari kata Yunani pisteuo, disebutkan sebanyak 87 kali dalam Injil Yohanes. Salah satu kamus Alkitab memberi definisi berikut dari kata tersebut. Percaya, menegaskan, berkeyakinan, dipakai untuk meyakinkan diri, kepercayaan manusia, dan dengan penekanan rohani karena diyakinkan oleh Tuhan. Iman kepercayaan, mukjizat dan pengajaran Yesus dalam Injil Yohanes adalah argumentasi untuk meyakinkan bahwa memang Yesuslah Mesias, Anak Allah. Menghadapi ancaman diseret ke dalam penjara oleh para tua-tua dan pemuka agama Israel, bahkan beberapa dari murid Yesus itu mengharap-harapkan terjadinya suatu revolusi politik yang akan membuat Yesus raja bangsa Israel. Sekarang, Yesus ini, yang telah menjadi pemimpin spiritual mereka dan yang telah sekian lama mereka ikuti, memberitahukan kepada mereka bahwa Dia akan pergi meninggalkan mereka. Mana boleh tahan? Para murid Yesus yang telah diangkat menjadi rasul itu telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Barangkali keluarga-keluarga mereka mempunyai pemikiran lain tentang stabilitas mental mereka. Sekarang mereka mendengar bahwa Yesus akan pergi meninggalkan mereka, bahwa Dia akan dibunuh. Betapa sukar untuk menggambarkan situasi mereka dengan kata-kata kita yang penuh keterbatasan ini. Yesus menceritakan berita yang menghancur luluhkan hati ini karena Dia mengetahui bahwa di kemudian hari mereka akan sampai kepada pemahaman tentang kepenuhan hidup yang dibawanya ke dalam dunia. Yesus datang ke dunia untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Lihat 1 Yohanes 3 ayat 8. Orang-orang yang percaya kepadanya dan memiliki iman akan diselamatkan. Dengan demikian, kita tidak perlu sedemikian tertekannya oleh karena keadaan dunia yang tidak begitu cerah menggembirakan. Sukacita, damai sejahtera dan kasih yang kita rindukan kita temukan dalam diri Yesus. Jalan ke surga bukanlah suatu metode atau prosedur yang harus dipahami betul-betul dan dijalankan. Bukan begitu, saudari dan saudaraku, jalan ke surga adalah Yesus sendiri, yang akan menolong kita dalam setiap langkah kita.
Dia telah menebus kita dan mendirikan sebuah tempat di surga bagi semua orang yang memilih mengikutinya. Inilah kabar baiknya. Oleh karena itu, janganlah kita sampai kehilangan semangat. Penderitaan hari ini bersifat sementara saja. Sukacita dan kemuliaan yang akan datang adalah untuk selama-lamanya. Apapun yang sedang Anda derita sekarang, Allah mempunyai komitmen terhadap Anda. Jadi, marilah kita menyerahkan diri dengan penuh kasih kepada Allah dan saksikanlah Dia membawa kepada kita hal-hal baik, bahkan dalam situasi yang paling berat sekalipun. Marilah kita memperkenankan Roh-Nya membentuk Anda secara lebih lengkap lagi sehingga menjadi semakin serupa dengan Yesus, yang adalah kepenuhan hidup. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.